Izinkan saya juga ingin mengilustrasikan kepada majelis ya, mengenai tipe-tipe gula mentah, gula rafinasi dan gula putih sebagaimana kita kenal dan sebagaimana tadi ditanyakan oleh penuntut sesuai IKUMSA. Kami membawa sampelnya, ya, gula mentah, gula rafinasi dan gula putih untuk gula konsumsi. Mungkin penuntut juga bisa hadir untuk kami perlihatkan sebagai barang bukti. Di sini, biar. Ini gula putih. Ini rafinasi. Ini kristal mentah. Kami buka biar jelas. Oh, ini adalah satu barang yang sebenarnya sama warnanya juga. Baik, yang ingin disampaikan oleh terdakwa. Kalau ini saya nggak berani konsumsi karena Ya. belum Harus ada cepat. Oke. Jadi ini yang kita kenal sebagai gula kristal putih, ya, GKP, ya, yang IKUMSA-nya lebih tinggi daripada gula rafinasi, berarti lebih kotor, ya, kemudian, ya. Ini yang kita kenal sebagai gula rafinasi, ya, sangat putih, ya. Ini IKUMSA-nya lebih rendah daripada gula konsumsi, dikata. Ini adalah gula mentah, ya. Saya hanya mau mengilustrasikan, ini adalah gula rafinasi, gula putih, yang di persidangan sebelumnya pernah disampaikan oleh penuntut bahaya untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Ya, sekarang saya mau ilustrasikan. cukup diwakilkan. Kita lihat. Kalau gula mentah, kami rekomendasi untuk tidak dikonsumsi, karena itu bahan baku industri yang belum dimurnikan. Betul. Terima kasih. Tapi sesuai keterangan ahli sebelumnya, gula mentah sangat gampang dibedakan di pelabuhan oleh petugas bea cukai. Ya. Dari warnanya, tidak mungkin salah deklarasi. Sekian. Dan kita lihat apakah pada akhir hari ini atau pada akhir minggu ini saya mengalami masalah kesehatan akibat mengkonsumsi gula rafinasi. Saya kembalikan kepada. Terima kasih yang mulia. Saya kembalikan kepada penuntut. Untuk umum cukup? Sedikit saja. Cukup? Masih ada Ibu? Dikit ya. Silakan. Saudara, silakan. Tadi terdakwa baru saja makan gula, ya. Kita berikan kesempatan untuk minum dulu. Minum. Silakan. Ya, terima kasih saudara terdakwa ya. Tadi saudara sudah mencoba gula rafinasi. Sekarang saudara dari Permendak nomor 117, saudara yang tanda tangani ya. Ya, saya mau bertanya kepada saudara ya mengenai pasal 6, mengenai gula tadi gula rafinasi dan gula mentah, kristal mentah itu terdapat suatu aturan yang menyatakan bahwa untuk mengimpornya itu harus ada APP, melampirkan APP dan rekomendasi dari Direktorat Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian. Sebagai saudara yang membuat kebijakan, coba saudara jelaskan apa tujuan rekomendasi dan bentuknya seperti apa rekomendasi yang dibutuhkan tersebut. Silakan. Baik, rekomendasi dari Kementerian Perindustrian ya tentunya dimaksudkan untuk menjaga kepentingan sektor perindustrian
Ya. Sebagai contoh, tentunya apapun yang kita lakukan, kami tidak mau mengganggu kestabilan ya, dan kelangsungan daripada sektor industri. Soal alasan easy doing business ya, yang dapat saya simpulkan itu yang menjadi dasar dari deregulasi yang kemudian merubah ya Kepmenperindak 527 menjadi Permendak 117. Nah, sebelumnya tahun 2014 itu ya, itu ada Undang-Undang Perdagangan ya, nomor 7 tahun 2014. Kemudian di pasal 26 Undang-Undang Perdagangan itu merupakan atribusi dari Perpres 71 ya, yang diterbitkan di Mei 2015. Nah, terdakwa tahu nggak nih perihal Perpres itu ya, karena itu atribusi dari pasal 26 dan kalimatnya persis sama itu di pasal 5 di Perpres 71 soal pentingnya stok bahan pokok dan bahan pokok, kemudian juga kewenangan Mendak di situ ya, ada 3, distribusi, penentuan harga, sama pengelola ekspor impor. Bisa terdakwa ceritakan pada saat itu, karena ini 2015 Mei itu pada saat sebelum terdakwa menjabat sebagai Mendak. Silakan. Baik, memang saya ingat bahwa saya mengetahui mengenai Perpres 71 2015 dari menjelang awal-awal masa jabatan saya, karena begitu tinggi prioritisasi Bapak Presiden atas harga-harga pangan dan stok pangan ya. Dan saya juga ingat bahwa memang ini sering disebut sebagai dasar hukum, sebagai payung hukum dari banyak kebijakan dan tentunya juga aturan turunan yang kami susun, yang kami rancang dan kami undangkan, termasuk Permendak 117. Ya. Mungkin saya hanya bisa menambahkan pada kesempatan ini bahwa memang orientasi saat itu adalah pro pasar ya, dan pro bisnis ya, sebagaimana tadi sudah dijelaskan, menjadi satu tujuan penting Bapak Presiden langsung ya, untuk meningkatkan ranking Indonesia dalam indikator yang disebut EODB atau Ease of Doing Business, yang saat itu disurvei dan diukur setiap tahun atau secara berkala oleh Bank Dunia, World Bank. Jadi apapun kebijakan yang kita rumuskan, kita laksanakan dengan tujuan apapun, termasuk mengendalikan dan menurunkan harga pangan, itu harus ramah bagi iklim investasi, harus ramah bagi dunia usaha. Ya. Dan terakhir ya, sebagai contoh ya, kerjasama BUMN dengan sektor swasta itu adalah sebuah contoh ya, pelaksanaan atau perumusan sebuah kebijakan yang ramah bagi investor, ya ramah bagi investasi, ya baik untuk iklim investasi dan pemangkasan perizinan atau penyederhanaan aturan. Itu adalah aspek penting dari meningkatkan peringkat Indonesia sebagai sebuah destinasi investasi yang ramah bagi investor. Baik, tadi kan sempat di awal dikatakan sebelum pengangkatan pernah berkoordinasi dengan Presiden Jokowi gitu ya. Nah, terkait dengan kebijakan gula sendiri, apakah pada saat itu Presiden Jokowi ada memberikan arahan tertentu secara khusus ya? Ada nggak seperti itu? Tentu ada. Ya. Bapak Presiden Jokowi dikenal sebagai seorang pemimpin yang sangat turun tangan, sangat hands on, ya, sangat memperhatikan detail dan sangat aktif
mengelola pemerintahan sudah menjadi pernyataan publik beliau, ya, bahwa beliau sering menelpon langsung kepada menteri, bahkan jam 11 malam, jam 1 pagi beliau masih suka menelpon menteri untuk menanyakan satu sebuah kebijakan atau satu sebuah tujuan kebijakan, realisasi dan sebagainya, ya. Dan sama halnya seperti banyak menteri yang lain, tentunya saya berkonsultasi dengan beliau baik dalam rapat resmi maupun secara informal, ya. Dan sekali lagi saat itu harga-harga pangan menjadi salah satu prioritas utama beliau, ya. Di samping juga iklim investasi, karena saat itu kurs rupiah sedang sangat terpuruk, ya. Jadi arahan itu disampaikan langsung dalam pertemuan baik resmi maupun informal, ya, baik resmi sidang kabinet maupun rapat-rapat lainnya, ya, ratas dan sebagainya, dan secara tidak langsung melalui Pak Menko Perekonomian. Baik. Kemudian apakah selama ya, terdakwa menjabat, ya, ditunjuk untuk menggantikan Mendak sebelumnya, kemudian juga selama masa jabatan itu, apakah khususnya terkait dengan gula ini, ya, ada teguran atau arahan yang bersifatnya keberatan dari atasan langsung, ya, presiden? Karena berdasarkan Perpres itu kan perintah presiden sebenarnya, penetapan presiden itu adalah, ya, perwujudan dari atribusi di pasal 26 itu. Ada nggak di selama itu terdakwa mendapat teguran dari atasannya? Terkait kebijakan pangan, khususnya gula, seingat saya tidak pernah ada teguran atau apalagi sanksi, ya, dari Bapak Presiden atau perwakilannya, ya, misalnya Pak Mensesnek atau Pak Menseskap. Tentunya ada pertanyaan, ada usulan, ya, ada kadang-kadang kekhawatiran, kegelisahan, tapi tidak ada teguran. Sekali lagi, tidak ada sanksi, ya, terkait kebijakan importasi pangan. Baik, apakah termasuk juga dalam kegiatan Rakortas? Karena Rakortas itu kan mulai Desember sampai Juni di zaman terdakwa, ya. Itu berapa kali lakukan Rakortas, mungkin juga setelah Juni, ya, di zaman oleh Mendak selanjutnya. Nah, apakah terdakwa pernah mendengarkan atau mendengar langsung di Rakortas itu atau melalui pejabat di bawah terdakwa, ya, keluhan dari kementerian lainnya gitu, atau dari Menko Perekonomian yang dibahas dalam rakortas-rakortas tersebut, misalnya terkait dengan banyaknya importasi atau juga terkait dengan penunjukan PGR, ya, ada nggak mendapat informasi soal itu yang terdakwa dengar langsung? Seingat saya tidak ada, dan menurut saya itu sesuatu hal yang akan saya ingat, ya, karena ini terkait isu yang besar dan penting, ya. Dan misalnya saya berkawan cukup baik dengan Bapak Menteri Perindustrian, Bapak Saleh Husin, saat kami dua-duanya menjabat bersama di Kabinet Presiden Jokowi, Wakil Presiden Yusuf Kala, dan bahkan beberapa kali bersama-sama melakukan perjalanan dinas. Jadi komunikasi antara Pak Menteri Perindustrian dengan saya sangat lancar. Saya juga sering berkomunikasi dengan Pak Menteri Pertanian, dengan Ibu Menteri BUMN, ya, dan tidak pernah ada keluhan, teguran, ya, terkait kebijakan pangan. Ya, tentunya ada orientasi atau sudut pandang yang berbeda, ya, tapi selalu dapat diselesaikan dengan baik.
melalui rapat koordinasi ataupun secara dialog ya antar menteri. Majelis Hakim yang mulia, tim penasihat hukum yang terhormat, sidang pengadilan yang kami muliakan. Sebelum kami sampai pada tuntutan pidana atas diri terdakwa, pernah kami menyampaikan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan mengajukan tuntutan pidana, yaitu yang memberatkan perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Terdakwa tidak merasa bersalah dan tidak menyesali perbuatannya. Hal yang meringankan, terdakwa belum pernah dihukum. Berdasarkan uraian dimaksud, kami selaku penuntut umum dalam perkara ini dengan mempertimbangkan ketentuan undang-undang, menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili untuk memutus: 1. Menyatakan terdakwa Thomas Trikasih Lembong telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat 1 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan primer penuntut umum. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Thomas Trikasih Lembong oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan. 3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Thomas Trikasih Lembong sejumlah 750 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. 4. Menyatakan barang bukti. Izin yang mulia untuk barang bukti banyak, kami akan persingkat ya. Menyatakan barang bukti berupa nomor A.1, 1 bundel fotokopi surat Direktur Jenderal Industri Argo Kementerian Perindustrian RI nomor 112 tanggal 18 Desember 2015 perihal rekomendasi PI Raw Sugar atas nama PT Sugar Labinta, sampai dengan barang bukti dokumen nomor KIKI 1 lembar fotokopi surat nota dinas nomor 25.daglu garing ND garing 1 garing 2016 perihal laporan persetujuan impor gula kristal mentah, gula kristal raw sugar perusahaan PT Perseroan Perusahaan Perdagangan Indonesia tanggal 21 Januari 2016 seluruhnya dipergunakan dalam perkara terdakwa Tony Wijaya NG. Barang bukti elektronik nomor A.1 1 unit hard disk merek Western Digital 6 TB sampai dengan barang bukti elektronik nomor W.2 1 unit flash disk dengan nama Quenet yang berisi 37 file seluruhnya dipergunakan dalam perkara terdakwa Tony Wijaya NG. Barang bukti yang disita pada tahap penuntutan yaitu barang bukti elektronik 1 unit komputer tablet merek Apple jenis iPad Pro warna silver model number A2837 serial number DD2XD64D3W. 2. 1 unit laptop merek Apple warna silver model number A2681 serial RYGJGXRWVT dirampas untuk dimusnahkan. 5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000. Demikian tuntutan pidana ini kami bacakan dan serahkan dalam sidang hari ini Jumat tanggal 4 Juli 2025. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan kekuatan batin dan keteguhan iman kepada Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam memutus perkara ini. Hormat kami penuntut umum. Selamat sore teman-teman media semuanya. Ya, kita baru mendengarkan pembacaan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum. Ya, saya terheran-heran dan kecewa ya, karena tuntutan yang dibacakan sepenuhnya mengabaikan 100% dari fakta-fakta persidangan. Ya. Jadi saya tentunya tadi mendengarkan dengan cermat, saya juga mencatat dengan teliti ya, pembacaan surat tuntutan tersebut ya, dan saya cari-cari
di mana ada penyesuaian-penyesuaian dari dakwaan ke tuntutan yang mencerminkan fakta-fakta persidangan yang sudah diungkap dalam kurang lebih 4 bulan persidangan, 20 kali sidang, tapi satu pun saya tidak temukan ya, penyesuaian dalam surat penuntutan yang mencerminkan fakta yang diungkap dalam persidangan. Jadi ya saya agak heran aja ya, apakah ini memang pola kerja daripada Kejaksaan Agung. Ya, saya pribadi sih siap menghadapi tuntutan apapun. Ya. Tapi sejauh yang saya bisa lihat, saya sudah sangat kooperatif, ya, sangat-sangat kooperatif. Bahkan dari saat-saat saya dipanggil sebagai saksi, ya kan, saya datang sendiri tanpa didampingi oleh pengacara, ya kan, saya selalu datang tepat waktu, ya. Bahkan kalau perlu diperiksa sampai jam 11 malam, jam 12 malam, saya lakukan, ya kan. Saya sudah cukup bersabar, ya, dalam tahanan sudah 8 bulan kira-kira, dan itu pun juga sama sekali tidak dicerminkan dalam penuntutannya, bahwa saya sudah sangat kooperatif, ya, berusaha sekeras tenaga untuk menciptakan suasana yang kondusif dari sisi kami, ya, sebagai terdakwa dan tim penasihat hukum. Jadi ya saya menunggu penilaian masyarakat ya atas peristiwa yang baru saja kita saksikan dalam persidangan saya hari ini. Artinya Bapak melihat bahwa surat tuntutan ini sama dengan surat dakwaan? Ya, hampir kayak copy paste ya, surat dakwaan langsung plak ke surat tuntutan, dan seolah-olah 20 kali persidangan dalam kurun waktu 4 bulan menghadirkan puluhan saksi dan ahli itu tidak pernah terjadi. Jadi saya masih sedikit seperti kalau bahasa Inggrisnya surreal, apakah ini dunia khayalan ya, dunia imajinasi, atau apakah ini Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Dalam sesi pledoi nanti pekan depan, apa yang akan Anda sampaikan? Pledoi kan bisa disampaikan juga oleh kuasa hukum dan terdakwa langsung. Apa yang akan Anda sampaikan membahas keheranan Anda soal isi dakwaan tadi? Ya, terima kasih. Tentunya sudah diatur oleh peraturannya bahwa ada pembagian tugas antara terdakwa dengan penasihat hukumnya, bahwa penasihat hukum nanti akan menanggapi aspek-aspek yuridis, ya kan, aspek teknis hukum, dan saya akan mengupayakan sebaik mungkin ya, untuk menanggapi dari sudut pandang saya ya, sebagai seorang pembuat kebijakan, sebagai seorang policy maker pada saat itu, ya, sebagai seorang penanggung jawab perumusan, pelaksanaan, dan tentunya pengendalian kebijakan, dalam hal ini kebijakan tata kelola bahan pangan, ya, khususnya gula, ya. Dan ya bagi saya sih sederhana ya, kita dari awal sudah selalu mendasarkan semua keterangan atas data, fakta, realita yang terjadi, ya, dan itu akan terus kami terapkan secara konsisten sampai akhir proses, ya, sampai akhir daripada proses hukum yang harus saya jalankan. Tidak lebih, tidak kurang dari itu ya. Jadi hanya fakta-fakta apa adanya, ya, realita, tentunya data dan angka, ya. Tapi sekali lagi lebih dari sudut pandang suasana kebijakan saat itu, ya kan, latar belakang yang menjadi konteks ya, yang menjadi konteks penting daripada keputusan-keputusan yang diambil oleh kami, menteri-menteri bidang perekonomian secara bersama, ya, secara tanggung renteng, ya, secara konsultatif, secara transparan, dan mengenai mungkin pandangan saya terhadap beberapa keterangan saksi dan ahli yang terjadi selama
persidangan, ya, 20 kali sidang selama 4 bulan. Ya, kalau Kejaksaan Agung mau mengabaikan bahwa keterangan-keterangan saksi dan ahli tersebut pernah terjadi, saya tidak akan melakukan hal yang sama. Ya, saya penuh rasa syukur dan penuh rasa hormat pada kesaksian-kesaksian, keterangan saksi dan ahli yang disampaikan ya, selama kurang lebih 20 kali sidang dalam kurun waktu kurang lebih 4 bulan. Ya. Saya benar-benar menghargai para saksi-saksi yang memberikan keterangan yang benar dan baik, ya, benar dan akurat, yang saya kira waktu dan masyarakat akan membuktikan ya, bahwa keterangan saksi dan ahli itu mematahkan praktis semua tuduhan dari penuntut dalam hal ini, ya, dari penyidik dan dari penuntut, ya. Dan ya, kami akan tetap profesional, ya. Dan ya, agak kecewa bahwa Kejaksaan Agung Republik Indonesia ya tidak sanggup untuk profesional seperti yang kami harapkan dan sebagaimana sejauh mungkin kami sendiri mempraktekannya. Lain sekali lagi bahwa Pak Tom menilai Kejaksaan Agung tidak profesional. Saya kira sangat jelas ya kalau tidak ada pergeseran, tidak ada penyesuaian sedikit pun ya dari dakwaan ya di pertengahan atau akhir Februari ya, sampai kemudian 4 bulan sidang sampai tuntutan tuh tidak ada penyesuaian sama sekali, padahal dalam persidangan sudah terbukti ya, beberapa tuduhan dalam dakwaan itu sudah dipatahkan ya, oleh saksi maupun ahli ya, dan dalam tuntutan hari ini yang disampaikan oleh jaksa penuntut seolah-olah keterangan yang mematahkan tuduhan itu tidak pernah terjadi, padahal kan ada di transkrip persidangan ya, dan karena sidang ini terbuka untuk umum ya, transkrip persidangan itu akan selalu ada ya, dan di era digital ya kita ketahui bahwa jejak digital itu abadi ya, jadi saya cukup amazed ya, cukup menganggap ini luar biasa bahwa apa ya, para pejabat dan pegawai terkait tidak merenungkan ya bahwa apa, jejak digital termasuk transkrip persidangan itu abadi ya, dan waktu dan masyarakat ya, akan membuktikan ya, bahwa tuntutan ini benar-benar tidak profesional. Pendek kata ya, sesederhana itu. Pak, terakhir dari saya, tadi saya melihat Ibu Ciska. Yang lain mungkin? Yang lain. Pak Tom, apakah ini bentuk bom waktu juga dari kebijakan Mendak sebelumnya, Pak? Sudah saya terangkan sebelumnya ya bahwa importasi gula itu sebuah kebijakan rutin yang berjalan dari sekurang-kurangnya dari tahun 2004 ya sampai sekarang. Ya, tahun ini pun masih ada beberapa ratus ribu ton gula mentah yang diimpor baik oleh BUMN maupun oleh pihak swasta ya, dalam rangka menjaga kestabilan harga dan kestabilan stok gula nasional ya. Jadi dari 2004 sampai sekarang 21 tahun ya, itu kebijakan rutin yang dilakukan setiap tahun oleh setiap Menteri Perdagangan ya kan. Jadi seharusnya tidak ada masalah ya. Tadi disampaikan oleh JPU bahwa impornya pada saat produksi ini sedang penuh di dalam negeri, kemudian juga masa panennya itu Ya sudah dipatahkan oleh saksi dan ahli ya, klaim-klaim tersebut. Saya kira cukup ya sementara ini. Terima kasih sekali. Luar biasa liputannya ini, ramai sekali hari ini. Terima kasih semuanya. Sehat Pak, habis makan gula Pak? Ya tentunya kurang sehat sebetulnya, dan malamnya sakit gigi. Jadi tapi setelah kumur udah baikan. Jadi itu aja dampak dari langsung minum 1 sendok gula. Jadi saya tidak rekomen ya. Saya tidak saya himbau jangan diulangi. Saya Radhi Saputro.
Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.